Kapolres Metro Bekasi Kota dalam kunjungan masyarakat serap aspirasi cari solusi. Indonesia tanah airku, tanah darah, aku berdiri dari pandu ibu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu, semuanya bangunlah jiwanya. Yang pertama yang saya muliakan Bapak Kapolres Metro Bekasi Kota yang dalam hal ini insya Allah hadir dan juga sementara ini diwakili oleh Bapak Kapolsek Kecamatan Bantar Gebang dan Kecamatan Musikajaya, dan yang saya muliakan Ibu yang mewakili dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Bapak dan Ramil Kecamatan Musikajaya dan Bantar Gebang yang saya muliakan beserta jajarannya. Mari tiga pilar, itu Bapak Bimaspol Kelurahan Cimuning, Bapak Babinsa Kelurahan Cimuning yang saya hormati, Bapak-bapak para ketua RW dan RT, dan juga ada pengurus Pokdarwis dan Wajib Bocang yang juga saya banggakan. Jangan lupa ada Ibu Sekal Kelurahan Cimuning, Ibu Aam STW jadi setengah tua dan mencari solusi yang diselenggarakan oleh Bapak Kapolres Bekasi Kota, kemudian juga ada Bapak Dan Ramil, ada Bapak Kapolsek. Rekreasi, orang nggak boleh pulang, maka ini saya jadikan sebagai acara yang kedua pada saat itu digagas oleh Bapak Sulaiman Amir dan rekan-rekan yang ada di Bekasi Bergensi 3. Taman Bekasi supaya ini menjadi aset Pemda yang kepentingannya nanti untuk masyarakat sekitar yang ada di sini. Dan pada saat itu juga saya dapat komplain dari masyarakat karena lurah katanya bikin tempat rekreasi buat orang maksiat dulu katanya begitu. Jadi orang musola saja katanya nggak bisa, cuma karaokean doang. Makanya saya bikin musola dengan Pak Sulaiman Amir, saya namanya dan musola Nurul Hikmah. Jadi maksud saya Nurul Hikmah itu artinya Nur itu cahaya hikmah, jadi cahaya yang bawa hikmah. Mudah-mudahan akan hikmahnya dengan masyarakat sekitarnya. Rekan saya, mitra saya, Bapak Dan Ramil, Kapten Infanteri Yos Hendri, yang saya hormati Pak Lurah Cimuning, Lurah Andalan, dari masa menjadi kades sampai dengan lurah, dan besok kita ini bukan tujuan saya menghadirkan Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah danau ini di dalam rangka memasarkan danau Cipcang ini, tidak, karena danau Cipcang ini kemarin pada saat ulang tahun, ya kan, first anniversary, ya kan, ulang tahun yang pertama, saya juga hadir di malam itu. Ya, di malam itu kebetulan ada Bu Rita itu dari Kabit Pariwisata, ada anggota dewan di sini. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di sini, semoga mudah-mudahan seluruhnya mendoakan untuk Danau Cipcang ini semakin maju, Danau Cipcang ini semakin jaya, menjadi wisata, destinasi wisata yang sangat luar biasa. Ini sangat rindu, sangat haus dengan wisata. Produktif ini paling bisa dikatakan adalah sekitar 70%. Ini artinya sangat-sangat jauh dari harapan kita untuk bisa mengcover. Namun demikian ini tidak menjadi kendala, ini tidak menjadi hambatan kami untuk bagaimana membuat masyarakat ini aman, membuat masyarakat ini ayem, membuat masyarakat ini tentram. Ya. Dan yang ketiga adalah masalah tawuran. Untuk masalah yang pertama, bahwa adanya gangster yang sering terjadi, ya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melihat media sosial, mungkin sudah mendengar dari orang-orang, ataupun mungkin sudah ada yang pernah menjumpai sendiri. Ya, gangster ini adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang kebanyakan ini anak remaja. Ada
remaja di bawah 18 tahun yang ingin mencari jati diri, yang ingin mencari pengakuan terhadap masyarakat, ingin dibilang sok hebat, ingin dibilang pengakuan diri bahwa ini saya berani. Karena beberapa kejadian yang kami amankan dari pihak kepolisian, baik diamankan di Polsek Bandar Gebang maupun di Polres Metro Bekasi Kota, mereka pengakuannya mereka hanya ingin ikut-ikutan. Pertama, mereka yang akan ikut gangster itu harus diuji coba terlebih dahulu. Syarat dari gangsternya adalah misalkan adalah satu, mereka boleh masuk di gangster ini, ya, mereka boleh masuk di gangster ini. Namun mereka harus uji nyali, ya. Uji nyali itu bisa bersifat, oke, kamu boleh masuk ke gangster, tapi kamu harus melukai orang. Kamu boleh masuk gangster, kamu harus membacok orang. Nah, ini yang lebih miris, Pak. Segala macam catatan penting, catatan khusus, diare khusus, pribadi, itu semua di handphone. Ya, ini sama yang terjadi dengan anak-anak kita Pak sekarang ini. Ya, anak-anak kita ini selalu ketergantungan dan kebutuhannya itu sangat luar biasa terhadap gadget. Ya, di dalam gangster, di dalam tawuran itu banyak ajakan-ajakan itu terjadi melalui media sosial, melalui gadget itu. Ya, banyak anak-anak ini masuk di dunia-dunia yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di Kecamatan Mustika Jaya ini di dalam catatan kepolisian, terutama di dalam catatan Polsek Bandar Gebang ini tidak ada gangster, Pak. Ini tidak ada gangster. Dari sekian polsek yang ada di Bekasi Kota, dari seluruh wilayah Bekasi Kota itu, dari yang tercatat di kami 35 gangster, alhamdulillah untuk Kecamatan Mustika Jaya dan Bandar Gebang tidak ada gangster. Kami mengawal, membimbing, mengarahkan anak-anak generasi penerus kami. Yang kami lakukan adalah memberikan penyuluhan kepada mereka di dalam dunia pendidikan. Ada program Police Go to School yang kami laksanakan setiap hari di sekolah-sekolah. Mungkin kalau di depan saya ini ada bapak ibu yang tenaga pendidik, bapak ibu yang menjadi guru, silakan nanti berkoordinasi dengan kami untuk mengisi di sekolah-sekolahnya. Remaja yang sering terjadi kami sampaikan cara mengatasinya, kemudian bagaimana cara kita menghindarinya. Kami tidak bisa menjaga Kamtibmas dan tidak menjaga keamanan ini tanpa juga bantuan bapak dan ibu sekalian. Makanya kami mengajak kepada bapak ibu sekalian, mari kita jaga Kamtibmas, mari kita pelihara Kamtibmas, mari kita jaga generasi penerus kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya, cek dan kontrol, jangan sampai keberadaan mereka tidak kita ketahui, yang terjadi nanti di luar sana kita tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apabila anak-anak ini sudah bertingkah laku menyimpang dari kebiasaan sehari-hari, bapak ibu sekalian tolong waspada. Saya selalu menyampaikan di dalam sekolah, saya selalu menghimbau kepada anak-anak di dalam sekolah, apabila mengalami problematika, mengalami masalah, tolong sharing dengan orang tua ataupun dengan guru pendidik. Kalau bisa untuk perpanjang SIM diadain di sini Pak, jadi lebih dekat warga sekitar BTR, tidak terlalu jauh juga Pak. Mungkin itu satu. Kedua, lebih layak Pak, kalau ketika hujan juga biar lebih enak, itu sebagusnya sih dikasih paping di logo untuk sarana warga sekitar Bekasi Timur Legensi. Mulai hari ini tepatnya kita melaksanakan untuk mempermudah pelayanan kepada bapak dan ibu sekalian, khususnya adalah warga Bandar Gebang dan Mustika yang tadinya SIM keliling hanya diperpanjang di Polres Metro Bekasi Kota di sana di Jalan Pramuka. Sekarang Pak, mulai hari ini kami laksanakan di Polsek. SIM keliling perpanjangan Pak, tapi bukan SIM baru, karena SIM baru itu harus nanti praktek. Ditambah lagi dengan SKCK. SKCK baru sekarang bisa dibuat di Polsek. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bikin SKCK baru tidak perlu lagi ke Polres. Nah, tapi kalau untuk penggunaannya untuk melamar TNI Polri, untuk melamar caleg, ya itu harus ke Polres. Tapi kalau hanya untuk melamar pekerjaan di perusahaan swasta bisa di tingkat Polsek. Kita ditaruh di sini, bisa saja.
Tetapi Bapak nanti kasihkan data dulu kepada saya, kepada kami. Jangan sampai nanti mobil itu saya dorong ke sini yang bikin cuma 5 Pak. Kasihan di sana. Kan itu ya kan? Nah, sampaikan kami, tapi catatnya di hari Selasa ya Pak. Karena mesin keliling ini kan dia keliling di seluruh Bekasi Kota. Lihat kalau dari istilahnya SDM yang ada di untuk security ini masih belum mampu, atau istilahnya masih agak kurang Pak ya. Bukan kita merendahkan, cuma perlu ada pembinaan. Bagaimana seandainya kalau dari Polsek misalnya diadakan untuk pembinaan di security tersebut. Jadi mulai mungkin dari penggunaan HT yang paling gampang untuk komunikasi yang lebih cepat. Karena kadang-kadang untuk security ini yang belum terbiasa menggunakan HT pun takut untuk berbicara melalui HT. Karena HT ini sebenarnya itu adalah komunikasi paling cepat. Daripada kita mengetik pakai handphone, kita pencet-pencet pun sudah nyampe kemana-mana. 200 juta yang sahabat keliling. Saya pengen kan sini ada pembuatan SIM, cuma bisa nggak kira-kira nanti? Jadi nanti sini saya pengen kan sini ada tempat pembayaran pajak kendaraan, ada tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan, ada tempat nyimpen duit, misalnya kayak BRI gitu kan sini. Kemudian juga ada ATM, tapi minta pengamanannya nanti kalau memang udah memungkinkan. Nah, satu hal lagi, SIM. Nah, SIM pembuatan SIM di sini Pak, kira-kira. Danau Cipucang ini di akun Facebook saya. Ada. Konten saya ada. Dan saya ini merasa bangga gitu sebagai orang Cimuning, bahwa Cimuning sekarang ini udah maju. Nggak lagi kayak dulu Pak, jalannya becek Pak. Apalagi sekarang saya mempunyai lurah yang sangat luar biasa, yang memang dari almarhum bapaknya gitu, punya cita-cita pengen jadi kades untuk Kades Cimuning. Nah alhamdulillah ini bapaknya ada keturunannya, ini betul masih keluarga saya juga Pak Martam. Nah menjabat sebagai lurah. Ini mungkin aspirasi ya, karena di sini temanya aspirasi. Ini untuk lebih diberdayakan tentang UMKM-nya. Nah kalau bisa, ini kan seringkali nih masyarakat kita nih sekarang sedang dijajah Pak sama yang namanya pinjaman online. Ya, pinjaman online. Terus lagi bank-bank yang di dalamnya ada unsur riba. Nah itu, ya maaf saya sebut aja. Contoh Bang Emok. Itu ada yang buat bercerai Pak, gara-gara Bang Emok. Nah itu di daerah-daerah itu terjadi Pak, gitu. Nah dan ini, nah kalau bisa itu jangan sampai membebankan gitu. Nah itu baru diberikan pinjaman. Nah seringkali kayak gitu, akhirnya pinjaman sama yang diagunkan lebih banyak yang diagunkan. Ketika dia tidak sanggup bayar, disita. Nah ini Pak, ini yang seringkali jadi masalah di masyarakat kita. Nah terus Cimuning cukup kondusif ya, walaupun terdengar sama saya beberapa waktu lalu sempat ada gangster masuk di 05 dari arah Gondang, itu memang tempatnya agak rawan daerah sono. Nah terus juga ada saya dengar beberapa malam yang lalu sekitar sini di blok sini nih dekat Tipo ada kejadian maling kambing. Itu udah mulai maling ternak Pak di kampung. Nah itu kita untuk lebih waspada lagi, sama-sama tugas kita, tanggung jawab kita bersama untuk menjaga ketertiban. Ya Pak, terima kasih atas pertanyaan Pak Sekjen, Sekjen Pokdal Kamtipmas wilayah Cimahi. Bisa Pak, silakan kalau nanti memang security-nya mau kita latih, apa-apa gitu, surat aja ke Polsek Pak Herman, kapan kita latih pakai HT. Kita belajar HT-nya, HT point to point dulu aja. Ada sesuatu hal yang terjadi di lingkungannya, baik itu mungkin cara menggeledah ke orang, cara mungkin memeriksa orang, ataupun cara ketika ada kejadian apa yang harus diperbuat. Nanti bisa cara ini Pak. Adalah bagaimana kita bisa melaksanakan pelayanan SIM baru di sini. Mohon maaf Pak Lurah, kalau SIM baru itu harus ada tes praktek, harus ada tes psikologi.
Nah, tes psikologi ini kan memakan tempat dan pakai alat itu, ini tidak menutup kemungkinan. Tetapi kalau untuk pelayanan mungkin seperti surat kehilangan, saya ada mobil namanya pospol keliling. Nah, ya ada mobil pospol keliling. Nanti bisa kami tempatkan ketika mungkin hari Selasa, mobil itu kita tempatkan di sini. Tapi hanya untuk melayani surat kehilangan. Ya, surat kehilangan, atau mungkin nanti kami taruh di sel-sel di situ juga, bukan buat bikin LP pengaduan juga nggak apa-apa, tapi nanti pemeriksaannya di kantor. Kalian di wilayahnya mungkin ada sesuatu hal yang harus disampaikan dengan cepat, kami ada layanan pengaduan Polres Metro Bekasi Kota, yaitu di nomor 0813 26 19 95. Hotline Polsek 0811 905 3535. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau mau melihat kegiatan Polres Metro Bekasi Kota dan wilayahnya, baik itu pengungkapan kasus, baik itu kita melakukan penangkapan tawuran, baik itu kegiatan-kegiatan bakti sosial yang sudah kita lakukan, baik di Polres maupun Polsek wilayah, itu bapak-bapak silakan untuk melihat di Instagram, yaitu media sosial Humas Polres Metro Bekasi Kota. Yang mohon juga saya bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong buka akun Instagram kita, like ataupun komen, bisa di-share kepada keluarga kita, dan kalau bisa jangan jelek-jelek ya bapak-bapak, karena memang itu kegiatan nyata yang kita lakukan setiap hari, bukan kita untuk mencari pencitraan, tapi itulah bakti sosial kita, kepolisian. Di situ kami bekerja dengan 3 pilar, Pak, dibantu oleh Bapak Babinsa, Babinsa Tikmas maupun aparat pemerintah setempat. Kita lakukan bersama-sama dalam melaksanakan bakti kita kepada masyarakat wilayah Kota Bekasi. Pak Kapolsek, saya cuma menyikapi kenakalan milenial, makanya insya Allah pada tanggal 17 Desember nanti mohon izin Pak Kapolsek kalau bisa menghadir kalian. Saya pengen memberikan paparan arahan dari Pak Kapolsek langsung tentang satu kenakalan remaja mengenai sikap tadi yang Pak Kapolsek bilang, tawuran, kemudian kenakalan remaja begal, kemudian dan narkoba. Mudah-mudahan itu semua bisa bermanfaat. Kalau saya sebagai RW, Pak, kalau saya omelin agak ada takut. Kalau yang ngomelin baju coklat kan punya pistol, ayo macam-macam bedil aja udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kapten Infantri Yos Hendri serta Kurang ini dan seluruh jajaran Polres Metro ini mengucapkan selamat ulang tahun Polda Metro Jaya, terus melindungi, mengayomi dan melayani. Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Polisi Bangsono bersama selaku Kapolsek Kota Subang beserta Kapolres Kota Subang, Kapten Infantri Yos Hendri, orang Kemuning, kita seluruh masyarakat Kemuning mengucapkan hari ulang tahun pertama dari para Polres Danau Bintang. Semoga Danau Bintang semakin maju, semakin bermanfaat untuk masyarakat. Danau Bintang jaya, jaya, jaya. Saksikan terus liputan dari Derap Detik.